목욕부터 시키고 원장님 미팅. Halo guys, apa kabar nih? Gua doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita film Insan yang telah dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita yang diculik dan dipaksa masuk ke rumah sakit jiwa. Bahkan ia diberi obat-obatan dan mengalami penyiksaan. Padahal ia adalah orang normal. Sampai akhirnya ia pun dimasukkan ke dalam penjara khusus karena dituduh melakukan pembunuhan. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini berawal di suatu siang hari di tengah pusat kota. Terlihat ada seorang wanita yang berjalan, dan tiba-tiba ia langsung disekap di tengah jalan oleh beberapa orang, dan langsung dibawa ke dalam mobil ambulan. Wanita ini bernama Kang Soah. Ia pun kaget karena tiba-tiba ia berada di rumah sakit jiwa, dan diseret oleh beberapa orang, bahkan dia juga dipaksa dimandikan dan diberi obat-obatan oleh petugas rumah sakit jiwa itu. Setelah dipaksa mandi, ia juga dipertemukan dengan kepala rumah sakit jiwa tersebut. Berpindah ke scene yang memperlihatkan seorang pria yang sedang diinterview di salah satu acara televisi. Pria ini bernama Na Namsu. Ia merupakan seorang produser film. Besoknya ia bertemu temannya. Di sini mereka sedang berdiskusi akan melakukan sebuah proyek film bertema fakta pembunuhan. Kemudian ia dipertemukan dengan seorang gadis yang nantinya akan menjadi asistennya. Namsu akan membuat sebuah berita yang menarik agar rating filmnya tinggi. Kemudian gadis ini memberi sebuah buku diari yang memang sengaja diberikan untuk Namsu, namun pengirimnya tidak diketahui. Isi tulisan di dalam diari itu bahwa orang yang bernama Soah diculik dan dipaksa masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Padahal ia adalah orang yang normal. Asisten itu menjelaskan lagi ada sebuah kejadian 1 tahun yang lalu di mana rumah sakit jiwa kebakaran dan menelan korban jiwa seluruh isi rumah sakit tersebut. Yang menariknya adalah ada satu orang yang selamat, namun dia malah ditangkap karena katanya ia sudah membunuh kepala polisi. Namsu pun tertarik dan memutuskan untuk mengangkat topik ini untuk acaranya. Keesokan harinya mereka mendatangi rumah sakit jiwa yang terbakar tahun lalu, dan mereka akan melakukan syuting di sana. Saat di dalam sana, Namsu sungguh terkejut. Ia menemukan seseorang yang tergeletak tidak berdaya, dengan seluruh badannya dipenuhi luka bakar dan diperban, sehingga Namsu langsung membawanya ke rumah sakit. Ketika dicari tahu informasi tentang pasien ini, ternyata dia bernama Dungsik. Namsu pun teringat nama Dungsik ini ada dalam buku diari milik Soah. Ia adalah perawat rumah sakit jiwa yang terkena kebakaran itu. Ia pun kemudian menyuruh asistennya untuk mencari tahu identitas Soah. Setelah digali informasi, Soah adalah anak yang telah membunuh ayahnya sendiri, yaitu Byung-ju, yang mana ia adalah seorang kepala polisi. Dan sekarang Soah berada di penjara, namun ditempatkan secara khusus karena ia mengalami penyakit mental. Akhirnya Namsu pergi menemui Soah untuk mewawancarainya perihal kasus tentang pembunuhan ayahnya tersebut. Akan tetapi Soah enggan menjawab, ia hanya diam saja. Namsu pun memutuskan untuk pergi dan akan mengunjunginya lagi esok hari. Dan tibalah esok harinya, ia kembali menemui Soah dan mewawancarainya. Tetapi di sini Soah mengatakan dia tidak pernah membunuh siapapun. Kemudian Namsu pun menyuruh Soah untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Soah pun bercerita bahwa dia dulunya adalah orang normal dan sehat, tetapi ada seorang yang menculik dan membawanya secara paksa masuk ke dalam mobil, dan ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sana ia takut dan juga ingin kabur.
namun ia malah disiksa dan dipaksa untuk meminum obat-obatan, padahal dia baik-baik saja. Suatu ketika ia sedang berbaring di kasur dan datang seorang perawat yang akan memberikannya obat. Ia pun mengatakan kepada perawat itu bahwa dirinya waras dan tidak gila. Ia ingin meminta pertolongan kepada perawat tersebut agar membantunya keluar dari sana. Soah pun merebut pulpen yang digenggam perawat itu, lalu menuliskan sebuah nomor telepon dan menyuruh perawat itu menghubungi nomor tersebut agar ia bisa bebas dari sana. Perawat tersebut adalah Dung Sik. Soah sempat kabur dan bebas keluar rumah sakit tersebut. Namun ia kembali dikejar oleh orang yang dulu menculiknya. Ia menghentikan mobil polisi dan kemudian masuk agar terbebas dari kejaran orang tersebut. Namun sungguh tak terduga polisi tersebut ternyata bersekongkol dengan petugas rumah sakit jiwa itu. Karena kepala polisi atau ayahnya Soah dan kepala rumah sakit itu memang menjalin hubungan bisnis, yaitu bisnis perdagangan organ manusia. Soah pun curiga bahwa kemungkinan yang memasukkan ia ke dalam rumah sakit jiwa ini adalah ayahnya. Dan ia pun dibawa masuk kembali ke dalam rumah sakit jiwa tersebut. Ketika kepala rumah sakit jiwa itu tahu Soah sempat kabur, ia sangat marah dan memutuskan akan mengoperasi Soah agar dia tidak kabur lagi dan mengambil organ dalamnya untuk dijual. Pada dasarnya rumah sakit ini suka memperdagangkan organ tubuh manusia dari pasien hasil penculikan. Dung Sik yang melihat itu pun menghubungi nomor yang pernah diberi Soah kepadanya. Ia memberitahukan kepada nomor tersebut keberadaan Soah, dan datanglah orang yang dihubungi dan membawa Soah keluar. Namun belum sempat ia membawa keluar, kepala rumah sakit itu memergokinya dan langsung menghukum dan menyiksa ketiganya. Saat salah satu dari mereka akan dibuka isi perutnya, tiba-tiba akibat ulah salah satu pasien di sana, rumah sakit itu dipenuhi dengan asap dan juga api yang membuat merambat ke seluruh ruangan, yang membuat mereka pun sibuk memadamkan api dan meninggalkan mereka bertiga. Mereka pun berusaha untuk pergi juga dari sana. Namun Dung Sik memilih masuk lagi ke dalam rumah sakit jiwa untuk membebaskan pasien yang lain. Ketika sedang hendak pergi, Soah dan seseorang yang baru datang tadi ditarik kembali dari belakang oleh kepala rumah sakit ke dalam kobaran api. Dan seperti itulah yang membuat Soah berhasil selamat dari insiden tersebut. Ketika selesai bercerita, Namsu bertanya kepada Soah, apakah ia tidak mengingat orang yang bernama Byung-ju. Ia pun menggelengkan dan berkata bahwa ayahnya telah meninggal ketika ia masih kecil dan tidak mengingat apa-apa. Namsu memberikan pertanyaan terakhir pada Soah, yaitu siapa yang memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa tersebut. Namun Soah beralasan ia tidak mengingatnya. Namsu terus memojokkannya dan menuduh bahwa Soah yang telah membunuh ayahnya. Setelahnya Soah pun berteriak histeris bahwa ia bukanlah pembunuhnya. Dan ia berkata kepada Namsu bahwa dia tidak tahu apa yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya. Kemudian Soah memberitahu Namsu bahwa kepala polisi itu adalah ayah tirinya, yang suka melakukan hal kasar kepada ibunya dan dirinya. Ayah tirinya ditemukan di rumahnya sudah tewas, tidak lama setelah kebakaran rumah sakit jiwa tersebut. Mungkin gara-gara ia shock atas apa yang terjadi di sana, dan akhirnya beritanya pun dipublikasikan kepada publik bahwa kasus tentang anak yang membunuh ayahnya tidaklah benar, dan akhirnya Soah resmi dibebaskan dari tuduhan pelaku pembunuhan kepada ayahnya itu. Besoknya Namsu menjemput kepulangan Soah dari penjara dan mengantarkannya ke rumahnya. Ketika sampai di depan rumah, Soah turun dari mobil dan mengetuk pintu kaca mobil Namsu. Ia bicara bahwa pulpen di rumah sakit adalah senjata dan jangan berikan kepada pasien, dan ia memberikan buku diari itu kepada Namsu, kemudian beranjak masuk ke dalam rumahnya. Dan di sini akhirnya Namsu pun membaca ulang diari tersebut, dan ia baru sadar bahwa cerita yang ada di diari tersebut
Dan kejadian yang diceritakan oleh Soah ternyata hanya karangan dia saja. Ia membalikkan cerita seolah-olah ia yang mengalaminya. Tetapi ternyata di balik ini semua ibunya lah yang mengalami itu semua. Dan dimasukkan oleh suaminya sendiri ke dalam rumah sakit jiwa. Dan yang membunuh kepala polisi tersebut ternyata memang benar Soah lah yang membunuhnya. Ia berhasil membalaskan dendam atas kematian ibunya. Dan ia berterima kasih kepada Namsu karena telah membantu membebaskan dirinya dari pelaku pembunuhan. Dan film pun selesai. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gua mohon maaf. Oke, see you next video guys.